Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan soal penilaian tengah semester pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Baik, kita mulai dengan soal pertama. Soal pertama ini tentang jenis kata kerja atau verba. Untuk menjawab soal ini dengan mudah, dibutuhkan pengetahuan tentang kata kerja atau verba. Verba memiliki ciri-ciri perimbuhan meng, di, ter, ber, dan menunjukkan tindakan atau aktivitas. Dengan memahami uraian ini sebenarnya soal bisa dijawab dengan cepat, yakni jawaban D. Kata membasmi. Kata membasmi berasal dari bentuk dasar basmi, mendapatkan imbuhan meng. Sementara pilihan lain seperti jawaban A dan B adalah bentuk benda atau nomina. Pengerat artinya yang mengerat, jebakan artinya alat untuk menjebak. Kedua kata tersebut merupakan bentuk nomina atau kata benda. Kata sederhana merupakan jenis kata sifat atau adjektif. Soal nomor 2 tentang penulisan kata depan. Bagaimanakah cara menulis kata depan yang benar? Penjelasan berikut dapat membantu menjawab soal nomor 2. Saya ambil contoh kata depan di yang sering ditemukan dalam penggunaan bahasa tulis secara tidak tepat. Bagaimana cara membedakan bentuk di sebagai kata depan dan bentuk di sebagai imbuhan awalan? Bentuk di sebagai kata depan. Yang pertama, dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di dalam frasa di rumah. Kedua, sebagai jawaban atas pertanyaan di mana. Misalnya, di manakah buku tulismu? Jawabnya, di meja. Yang ketiga, berpasangan dengan bentuk ke, dari, pada. Contohnya, di dinding, ke dinding, dari dinding, pada dinding. Sementara itu, bentuk di sebagai imbuhan. Yang pertama, dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya. Contoh, ditulis, dibaca, diperoleh. Yang kedua, sebagai jawab atas pertanyaan diapakan. Diapakan anak itu sampai menangis? Jawabnya, dicubit. Berarti bentuk di pada kata dicubit merupakan awalan, sehingga penulisannya dirangkaikan. Yang ketiga, berlawanan dengan bentuk meng. Ditulis, lawan menulis. Dibaca, lawan membaca. Dengan uraian tersebut, jawaban soal nomor 2 terdapat pada jawaban D, yakni ke seluruh. Mestinya bentuk ke sebagai kata depan dipisahkan dengan kata yang mengikutinya, yakni kata seluruh. Soal nomor 3, yang ditanyakan soal nomor 3, penulisan kata depan di yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Materi soal nomor 3 ini masih sama dengan soal nomor 2, sehingga langsung bisa dijawab yaitu kalimat nomor 2. Hal ini tidak membuat larutan cukup ruang di dalam botol. Penulisan kata depan yang paling tepat pada kata di dalam adalah bentuk di sebagai kata depan dipisahkan dengan kata depan yang mengikutinya. Setelah melakukan percobaan diperoleh hasil bahwa larutan akan mengembang bila dipanaskan. Ada bentuk di pada kalimat tersebut, yaitu kata diperoleh dan dipanaskan. Kalimat kedua, hal ini tidak membuat larutan cukup ruang di dalam botol. Bentuk di dalam kata di dalam mestinya dipisahkan. Soal nomor 4. Soal nomor 4 tentang konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi yang paling tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang adalah jika dan agar, sehingga kalimat utuhnya menjadi jika tidak menyala, silakan tambah kentang agar arus listrik yang dihasilkan bertambah besar. Soal nomor 5 tentang istilah yang digunakan untuk mengisi bagian yang rumpang dari kalimat yang tersedia.
Istilah pilihan yang akan dipakai adalah pilihan A, energi alternatif dan krisis energi, B, krisis energi dan energi alternatif, C, krisis energi dan listrik alternatif, D, energi listrik dan listrik alternatif. Kalimat yang rumpang, oleh karena itu, sebuah titik-titik sangat diperlukan untuk menghindari titik-titik. Dari kalimat ini terdapat kata kunci apa yang sangat diperlukan dan apa yang perlu dihindari. Kemungkinan jawaban untuk hal yang sangat diperlukan adalah jawaban A, energi listrik, atau jawaban D, energi listrik. B dan C dipastikan bukan jawaban. Untuk menjawab apa yang dihindari pasti bukan listrik alternatif seperti jawaban B, maka jawaban yang paling benar adalah jawaban A, energi listrik dan krisis energi. Kalimat lengkapnya menjadi, oleh karena itu, sebuah energi alternatif sangat diperlukan untuk menghindari krisis energi. Soal nomor 6, melengkapi titik-titik dengan klausa yang tepat. Bisa jadi yang dimaksudkan dengan klausa pada soal ini adalah konjungsi antar kalimat, seperti dengan demikian, oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, walaupun begitu, berdasarkan konteks kalimat, titik-titik, kini terdapat cara alternatif yang lebih aman untuk memerangkap nyamuk. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut adalah konjungsi untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi, untuk mengatasi hal tersebut, kini terdapat cara alternatif yang lebih aman untuk memerangkap nyamuk. Soal nomor 7 masih senada dengan soal nomor 6, yaitu melengkapi kalimat dengan konjungsi yang tersedia dalam pilihan A, B, C, atau D. Berdasarkan konteks kalimat, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang pada kalimat soal adalah jawaban B, yakni konjungsi selain itu. Sehingga kalimat yang lengkap menjadi, selain itu, tikus adalah hewan yang ekspresif. Ia bisa mengeluarkan ekspresi tertawa atau suara mencicit ketika bingung. Tikus juga perenang yang sangat baik. Soal nomor 8 tentang bagian-bagian dari laporan percobaan, atau disebut juga sistematika laporan percobaan. Sistematika laporan percobaan diantaranya judul, tujuan, landasan teori, alat dan bahan, hasil pengamatan, dan simpulan. Dalam kalimat soal terdapat konjungsi untuk yang menyatakan arah atau tujuan. Kalimat soalnya begini, laporan percobaan ini untuk mengetahui kandungan formalin pada bahan makanan berupa bakso dan siomay. Dengan demikian, kalimat ini termasuk bagian tujuan. Soal nomor 9 masih berkaitan dengan sistematika laporan percobaan. Yang ditanyakan soal ini adalah alat yang digunakan dalam teks atau paragraf. Dalam kalimat pertama terdapat kata margarin atau tabung reaksi. Margarin adalah bahan, sedangkan tabung reaksi adalah alat. Pada kalimat kedua terdapat kata air dan tabung reaksi. Air adalah bahan, sedangkan tabung reaksi adalah alat. Pada kalimat ketiga didapatkan kata larutan margarin yang merupakan bahan dan kertas buram yang merupakan alat. Sampai dengan kalimat ketiga sudah dapat ditentukan jawaban soal ini, yakni jawaban D, tabung reaksi dan kertas buram, sebagaimana penjelasan tadi. Soal nomor 10 menentukan kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memasukkan kalimat-kalimat pilihan sehingga dapat ditemukan pilihan yang tepat. Dengan memperhatikan kalimat sebelum dan sesudah bagian yang dirumpangkan, sebenarnya sudah bisa terjawab. Misalnya, jika dipilih jawaban A, tutup sebagian tirai agar cahaya masih bisa masuk, maka tidak cocok dengan kalimat sebelumnya. Buatlah ruangan benar-benar gelap. Sangat tidak masuk akal jika ruangan yang sudah benar-benar gelap dilanjutkan dengan jawaban A, tutup sebagian tirai agar cahaya masih bisa masuk. Bukankah ruangan sudah gelap? Jika kita memperlakukan pilihan-pilihan jawaban dengan cara demikian, akan ditemukan kalimat yang tepat, yaitu kalimat pilihan C. Tutup semua tirai dan lubang yang memungkinkan cahaya masuk.
Soal nomor 11 merupakan langkah-langkah dalam menyusun teks percobaan. Kalimat atau kata yang merupakan ciri khas yang menandai langkah-langkah dalam teks percobaan menggunakan kalimat perintah atau bentuk perintah, misalnya aduklah, tuanglah, dan seterusnya. Maka, jawaban soal nomor 11 yakni jawaban B yang menggunakan kalimat atau kata perintah. Aduklah air yang dicampur pewarna makanan sampai merata. Soal nomor 12 mengurutkan langkah-langkah percobaan yang benar. Caranya dengan memperhatikan urutan nomor pada pilihan jawaban. Sebenarnya terdapat dua macam jawaban. Apakah dimulai dengan nomor 2, seperti jawaban A dan B, atau dimulai dengan nomor 5, seperti jawaban C dan D. Jika kita perhatikan kalimat nomor 2 yang berbunyi memotong kedua botol air mineral bekas menjadi sama besar untuk tempat menaruh tanaman pacar air, dapat dipastikan kalimat ini merupakan kalimat lanjutan. Maka jawaban yang benar tinggal C atau D yang dimulai dengan kalimat nomor 5. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Urutan setelah kalimat nomor 5 adalah kalimat nomor 1 atau nomor 3. Jika kita analisis dengan saksama, urutan setelah kalimat nomor 5 adalah kalimat nomor 3. Maka jawaban soal nomor 12 ini adalah D dengan urutan 5, 3, 1, 2, dan 4. Soal nomor 13 tentang kata serapan. Pengertian kata serapan merupakan kata-kata yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah, kemudian dipakai sebagai bahasa asli. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Pilihan jawaban tentang kata hook. Kosakata hooks ternyata masih dalam bahasa Inggris. Bentuk kata serapan yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hoax. Huruf X pada posisi akhir menjadi KS atau X. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah jawaban C, yaitu hoax dan internet. Soal berikutnya, soal nomor 14 tentang penggunaan tanda koma dalam kalimat majemuk. Dalam EZD terbaru edisi kelima, tentang pemakaian tanda koma disebutkan bahwa tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Pilihan jawaban A, saya akan datang jika diundang. Klausa saya akan datang merupakan induk kalimat, sedangkan klausa jika diundang merupakan anak kalimat. Anak kalimat jika diundang tidak mendahului induk kalimat, sehingga tidak perlu menggunakan tanda koma. Demikian juga jawaban C. Dia tidak masuk sekolah karena sakit. Tidak diperlukan tanda koma. Sedangkan jawaban D, walaupun sakit, ayah tetap bekerja. Mestinya menggunakan tanda koma. Klausa walaupun sakit merupakan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, sehingga diperlukan tanda koma untuk anak kalimat dengan induk kalimat sebagaimana diatur EZD. Maka, jawaban yang sesuai dengan aturan EZD adalah pilihan jawaban B. Saya akan datang jika diundang. Kedua klausa ini tidak memerlukan tanda koma karena klausa anak jika diundang tidak mendahului klausa induk, saya akan datang. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai bertemu lagi dengan pembahasan soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.